Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, sahabat Kompas TV, kali ini di sebelah gue udah ada mobil terbaru dari Mazda yang diluncurkan di awal tahun 2025 ini, yaitu adalah Mazda CX-80 kayak gitu. Nah, ini adalah SUV terbarunya Mazda. Dia ini menyusul kakaknya yang udah dahulu masuk ke Indonesia, yaitu CX-60. Kita dapat melihat dari sisi kayak kelasnya, terus habis itu kayak bodinya, panjang dan gedenya ini mirip-mirip dengan CX-60. Cuman mobil ini dia lebih panjang dan juga lebih lebar. Karena mobil ini sendiri dia udah memiliki panjang sekitar 5 meter. 4,99 sekian lah ya, hampir 5 meter. Terus lebarnya juga hampir 2 meter, sahabat Kompas TV. Jadi menurut gue ini adalah figur yang cukup besar kayak gitu ya. Dan juga mobil ini menggunakan plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV. Ya, itu adalah mesin yang dimasukkan ke Indonesia. Kalau untuk versi globalnya sih ada sekitar 3 ya. Ada yang hybrid, ada yang bensin, dan juga ada yang diesel kayak gitu. Cuman Mazda memasukkan ke Indonesia hanya yang hybrid ini saja. Dan juga mobil ini memiliki tenaga yang cukup gede, sahabat Kompas TV, sekitar 327 PS dan juga memiliki power maksimal di 500 Nm. Ini figur yang cukup gede ya untuk SUV ini. Tapi angka tersebut itu merupakan combine dari mesin listriknya dan juga mesin bensinnya. Kalau di combine sekitar segitu, 327 PS dan juga di 500 Nm, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi depannya atau eksteriornya gitu. Dimana Mazda ini memiliki grill yang gede banget, sahabat Kompas TV, khasnya Mazda, dan juga di sini nggak jauh beda dengan Mazda yang lain. Cuman ada satu poin atau detail yang ditambahkan di CX-80 ini, yaitu adanya 3 strip atau mereka menyebutnya kayak badge, kayak gitu, sahabat Kompas TV. Ini merupakan lambang dari sebuah kemewahan dari SUV ini. Jadi mereka menggambarkannya kayak misal tentara atau angkatan ataupun kayak pilot, mereka kan punya strip atau bar di sini. Nah, mereka tuh menggambarkannya seperti itu. Jadi kayak ya mungkin mereka ingin ngasih sentuhan-sentuhan kecil yang istimewa kayak gitu ya. Kan kita tahu juga Mazda itu sangat filosofis sekali untuk membangun sebuah mobil kayak gitu. Terus habis itu dia di sini menggunakan lampu LED semuanya, tentu saja sudah LED semuanya. Terus lampu sennya di sebelah sini. Kalau overall dari depan dia hampir sama dan juga mungkin masih menggunakan bahasa desain Mazda dari kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi kayak ya hampir mirip-mirip kayak gitu. Cuman yang spesial tadi di depannya adalah ini, badge-nya itu kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat di bagian sampingnya. Dari sini, Pak. Nah, sekarang kita pindah dari sisi sampingnya Mazda CX-80 ini, sahabat Kompas TV. Yang lumayan mencolok mata gua pertama kali melihatnya adalah logo PHEV ini. Dimana kalau di pendahulunya CX-60 ini bertuliskan inline 6 karena dia memang menggunakan mesin inline 6. Kalau di CX-80 ini dia menggunakan hybrid atau plug-in hybrid ya, jadi PHEV gitu tulisannya. Mantap. Dan dia menggunakan ban yang cukup besar, 235/50 ring 20 kayak gitu. Yang dimana ini menurut gua masih bisa di-upgrade lah ya. Cuman agak tipis sih. Tapi ini pun penggunaan ring 20 ini dia cukup gede, sahabat Kompas TV. Maksudnya cukup bagus dan juga udah fit di mobil ini kayak gitu. Ya, di mobil sponsor ini ring 20 menurut gua masih oke lah ya. Nah, kalau di sisi samping agak belakangnya nih, sahabat Kompas TV, kita tahu karena dia udah menggunakan apa namanya 6-seater, iya. Dia ini menggunakan 6-seater, di mana bukan 5, bukan 7, cuman 6. Di mana konfigurasinya itu yaitu 2 di depan, 2 di tengah, dan juga 2 di bagian belakang. Makanya yang kayak gue bilang tadi, dia lebih panjang untuk dimensinya. Dan bonetnya tidak terlalu panjang, tidak sepanjang CX-60 lah ya. Dia panjangnya lebih ke bagian belakangnya. Mantap. Terus yang gue lihat lagi menambah sisi sportinya Mazda, dia ditambahkan ala-ala roof rail, sahabat Kompas TV, di mana dia berwarna silver ini. Yang menurut gue ini menjadi semakin manis lah ya kayak gitu. Dan juga ada list-list chrome yang menambah sisi mewah dari mobil ini kayak gitu. Dan tapi sahabat Kompas TV, ada satu hal yang menurut gua kurang cocok di gue sendiri ya, di gua pribadi, yaitu handle pintunya. Ini menurut gua terlalu kecil, terlalu tipis. Kenapa nggak sekalian dibikin agak bold gitu, Mazda? Jadi menurut gua kayak terlalu thick aja untuk dipegang seperti itu. Ya enak mah enak, cuman
menurut gua kurang agak sedikit tebal gitu. Ya mungkin itu sentuhan-sentuhan kecil sih, dan juga itu mungkin persepsi dari gue pribadi ya. Nggak tahu kalau kalian suka ya, mungkin beda kayak gitu. Nah, sekarang kita pindah di sisi belakang dari Mazda CX-80 ini, Sobat Kompas TV. Dan ya, ini adalah sebuah Mazda. Meskipun kita melihat siluetnya atau malam-malam gitu, nyala lampunya doang, kita tahu ini adalah sebuah Mazda. Karena lagi-lagi memang Mazda punya gaya atau bahasa desain tersendiri kayak gitu ya. Nah, dan juga di tengah ini dia ada logo Mazda. Terus di sebelah kirinya ada CX-80 AWD yang menunjukkan bahwa dia adalah menggunakan penggerak AWD atau all wheel drive kayak gitu. Terus di sebelah kanannya ada eSky Active PHEV. Ini adalah sistem transmisi dan juga penggerak dari Mazda CX-8 ini. Sekarang kita coba buka terang belakangnya. Ini pastinya udah otomatis ya, otomatis terang. Sekarang kita coba buka sendiri. Nah, ini bukanya juga halus dan juga cukup responsif, cukup cepat kayak gitu Sobat Kompas TV ya. Jadi karena kayak kita nggak perlu nunggu waktu lama untuk nunggu dia membuka sampai penuh seperti itu. Dan juga saat bangku bagian 3 atau di baris ketiga ditegakkan, dia juga mendapatkan space bagasi yang cukup lebar. Nggak yang begitu lebar, cuman cukup lah ya, cukup lebar. Terus di bawah ini ada separator yang bisa kita buka. Ternyata ini hanya untuk mungkin toolkit lah ya, atau mungkin untuk dongkrak, untuk kunci ban, untuk sesuatu yang mungkin untuk repair kendaraan Anda ya. Jadi bukan bagasi tambahan yang ada di bawah sini kayak gitu. Sekarang kita coba rebahin baris ketiga ini. Apakah cukup lebar kalau misal kita rebahkan bangku ini? Dan kalau misal ini direbahkan nih, ya tentu saja ini akan membuat kabin bagian belakang lebih besar kayak gitu ya. Dan juga tadi seperti yang Anda lihat Sobat Kompas TV, bukanya itu hanya dengan satu tarikan saja dan dia langsung melipat di bagian headrestnya. Terus kita tinggal dorong ke depan kayak gitu. Belum matic dan juga memang di kelasnya belum ada yang auto ya. Kalau di harga segini kayak gitu. Oke, sekarang kita coba kembaliin lagi ke posisi awalnya ya. Ya memang tidak semudah saat membukanya ya. Nutupnya agak sedikit butuh effort kayak gitu. Oke, mungkin begitu di bagian belakang dari Mazda CX-80 ini. Sekarang kita pindah ke bagian dalam dari mobil ini. Yuk, ikutin gue lagi. Nah, sekarang kita udah ada di bagian dalam, tepatnya di bagian pengemudi dari Mazda CX-80 ini, Sobat Kompas TV. Yang pertama gua rasain, ini mewah banget dan juga Mazda banget kayak gitu ya. Nah, memang Mazda memiliki gaya desain yang khas, Sobat Kompas TV. Terus yang khas banget dan gue mention banget ini, setiap Mazda itu pasti menggunakan head unit yang relatif kecil lah ya dari pesaingnya kayak gitu. Dimana pesaingnya rata-rata menggunakan sekitar 14 inch, 17 inch, dia menggunakan sekitar 10 inch aja ini Sobat Kompas TV. Ya mungkin untuk mendukung desain kodonya itu ya, jadi biar pas, biar fit, biar enak dilihat, mungkin ini yang terbaik atau yang paling cocok mungkin ya. Tapi ya menurut gua oke lah ya, nggak yang mengganggu banget. Jadi ya kayak ya udah segini ya cukup seperti itu. Terus di bagian dalamnya ini dia menggunakan suede Sobat Kompas TV, di mana ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Apa? Yaitu kelebihannya ya dia terlihat lebih mewah, lebih premium. Cuman kekurangannya dia ini lebih mudah kotor, lebih susah dibersihkan kayak gitu. Cuman ya itu pilihan, mau bagus atau mau mudah dibersihkan kayak gitu ya. Sesuatu yang bagus itu emang harus ada effort yang dikeluarkan seperti itu. Kalau kalian mempunyai mobil ini, kalian nggak perlu ngatur-ngatur itu tiap hari. Kalian tinggal memasukkan tinggi badan kalian di bagian layar ini, dan mobil ini akan mengatur khusus buat Anda. Misal di 174 tinggi gue ya, tinggal kita masukin, mobil ini akan adjust untuk
setinggi 174 itu seperti apa kayak gitu. Jadi lebih mudah lah daripada kalian harus ngatur-ngatur gini setiap hari kayak gitu. Dan yang lebih spesial lagi sahabat Kompas TV, di steering ini juga diatur secara otomatis. Ini sesuatu yang lumayan agak susah ditemukan di mobil-mobil sekarang ya. Dimana mereka memang udah bisa teleskopik, cuma masih manual. Dan ini udah elektrik. Ini enak banget. Di bagian bawah sahabat Kompas TV, di sini ada transmisi yang dimana dia ini automatic 8 percepatan atau 8 speed kayak gitu. Di sini ada mid drive atau drive mode ya. Jadi kita bisa memilih ada 4 mode berkendara. Ada normal, ada sport, ada off-road dan juga ada EV. Yang jarang kita dengar adalah dua ini ya, sport dan juga EV. Off-road dan juga EV. Dimana mode off-road ini digunakan saat kita mungkin di medan-medan yang kurang bagus jalannya, kurang rata seperti itu. Tapi nggak tahu ya, kalau ada mode off-road harusnya ini bisa dipakai off-road gitu. Itu kalau pemikiran gue ya. Nah, tapi kalau yang EV satunya itu, jadi kita bisa memilih atau menggunakan elektrik motornya saja. Jadi misal kita pakai mode EV, meskipun kita bejek, kita kencengin gitu ya, kita tarikin, itu nggak akan switch ke mesin bensinnya atau mesin ICE-nya. Jadi dia cuman full elektrik. Biasanya kan kalau mobil hybrid, kalau misal kita kursi pelan itu menggunakan mesin EV kan. Tapi kalau saat kita gas kenceng, kita tancap, itu dia kan akan switch ke mesin bensin. Yang ini tidak. Makanya dikasih mode EV. Jadi untuk berkendara kita biar merasakan sensasi mesin listriknya itu gimana sih gitu. Kehalusan suaranya itu kayak gimana. Jadi tidak akan mengganggu experience pengguna. Seperti itu. Dan yang penting di sini juga udah ada panoramic sunroof, panoramik di belakang dan juga sunroof di bagian depan. Mantap, dan memang itu adalah sesuatu yang dibutuhkan di mobil SUV ya, tentu saja. Nah, sekarang kita pindah di row kedua. Katanya sih di sana ada yang spesial. Kita cek bareng-bareng yuk. Apa sih yang spesial dari Mazda CX-80 ini? Nah, sekarang kita udah ada di baris yang spesial, katanya. Kita buktikan. Jadi membuat spesial dari mobil ini itu adalah mobil ini itu beda dengan yang lain, dimana ini adalah 6-seater atau 6 kursi dengan 3 row. Jadi mobil ini tidak ada kursi tengahnya. Jadi ini adalah armrest yang fix. Itu adalah hal yang spesial dari mobil ini. Jadi kita bisa ngelihat bahwa mobil ini tuh kayaknya ya orientasinya di bagian belakang. Orang yang beli itu harusnya duduk di sini berarti ya. Di bagian tengah ini kita lihat konsol yang tidak bisa dirubah ini, tidak bisa maju mundur dan juga tidak bisa di reclining seperti itu ya. Di sini ada 2 buah cup holder. Terus habis itu di tengah ada laci penyimpanan yang bisa terbuka satu-satu ya. Dan juga di dalam sini tidak ada apa-apa, dia kosong. Di bagian bawahnya dia ada laci yang cukup tersembunyi juga, sahabat Kompas TV. Mantap. Yang istimewa lagi, sahabat Kompas TV, di belakang dia memiliki pengaturan AC sendiri. Jadi ini merupakan triple zone ya, zona kiri kanan dan juga zona belakang. Mantap banget ini. Serta yang spesial lagi, nggak habis-habisnya, di sini ada cooling dan juga heater seat di kiri dan juga kanan, berbeda. Jadi kiri misal pengen dingin bisa, kanan pengen panas juga bisa. Jadi bisa menentukan suhu masing-masing ya. Ih, keren juga ya. Dan di sini ada 2 buah port Type-C juga. Jadi kalau kalian mau ngecas, nggak perlu rebutan dengan penumpang depan. Oke, ini merupakan ya sesuatu yang baru di Mazda seperti itu ya. Terus di sini ala-ala SUV mewah, dia ada tray-nya untuk privacy. Jadi kalau kalian nggak pengen dilihat dari luar, ya pakai ini. Kalau kalian artis beli ini, nggak mau dilihat dari luar, kalian pengen tidur atau apa, bisa ditutup tray-nya kayak gitu. Mantap. Terus kursi ini juga bisa diatur dengan otomatis tentu saja ya, karena mungkin ini adalah tempat di mana orang yang beli mobil ini berada. Tapi ada satu yang kurang menurut gue.
ini maju mundurnya masih pakai tuas manual. Ini kalau misal dimatikin juga atau dielektrikin juga itu lebih mantap lagi. Tapi posisi berkendaranya oke sih. Tuh, mantap. Di atas ada panoramik. Di sini ada handle dan juga ada lampu. Oke. Terus sekarang kita pindah ke bagian ketiga. Katanya Mazda di bagian ketiga kita bisa duduk dengan proper dan juga di belakang memang untuk orang dewasa. Kita lihat ya apakah seproper itu duduk di bagian ketiga. Yuk kita cek bareng-bareng. Nah, sekarang kita coba masuk ke baris ketiga. Dan ini bukanya oke, cukup mudah. Sekarang kita coba naik. Kita tutup dulu. Bentar. Ini tadi bagian depan udah gua sesuaiin duduk gue ya. Bentar. Nah, segini tadi. Oke. Segini dan juga belakangnya atau paha kita masih agak menggantung ya. Jadi mungkin ya hanya cukup. Saya 174 tapi masih nekuk seperti ini dan juga headroom sih oke. Terus joknya memang empuk. Kita coba reclining bisa nggak ya? Reclining tidak bisa. Tuh. Tidak bisa reclining. Jadi kayak mungkin ya nggak seproper itu, cuman oke lah, masih bisa, cuman nggak seproper itu ya. Tapi yang plusnya di baris ketiga ini, dia masih dapat chargeran Type C 1.5 CV, terus habis itu masih dapat lower AC meskipun dia di bawah. Kenapa nggak di atas? Kalau di bawah kan kalau kita duduk ini ya, hanya paha kita yang kedinginan kayak gitu ya. Atasnya nggak seperti itu. Ya mungkin bagus, maksudnya di baris ketiga dikasih AC, cuman mungkin penempatannya yang mungkin bisa dirubah di sini atau di sini mungkin lebih better. Tapi duduk di baris ketiga oke sih, ya cukup. Lagi-lagi hanya cukup, bukan yang proper banget tapi cukup. Bisa, cukup atau bisa ya digunakan untuk orang dewasa, begitu. Oke, paling di baris ketiga seperti itu. Sekarang kita lanjut ke depan lagi. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi dia review dari gue tentang Mazda CX-80 ini. Gimana? Mantap bukan? Kesimpulannya mobil ini adalah mobil SUV dengan penggerak plug-in hybrid dari Mazda yang diluncurkan tahun 2025 awal ini kayak gitu. Ya, menurut gue bukan suatu gebrakan yang yang wah banget, cuman ya ini cukup menambah line up di varian CX-nya dari Mazda. Dimana kita tahu mobil ini tuh line up-nya di dunia ada 4, CX-60, CX-70, CX-80, dan juga CX-90. Cuman yang baru dimasukin ke Indonesia adalah CX-60 dan juga CX-80-nya gitu. Dan yang gue suka ini adalah plug-in hybrid, dimana ini pastinya akan lebih irit kalau kita gunakan seperti itu. Ya, sekarang adalah yang kita tunggu-tunggu yaitu informasi harganya nih Sobat Kompas TV. Dan mobil Mazda CX-80 ini dibanderol dengan harga Rp1.199.900.000 on the road Jakarta gitu. Ya, mobil ini udah bisa dipesan sekarang. Kalau kalian lihat video ini, mobil ini berarti udah bisa dipesan di dealer Mazda terdekat kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu review dari gue, Sobat Kompas TV. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan juga jangan lupa follow TikToknya dan juga Instagramnya di ranger.auto kayak gitu. Oke, gue Rengga, gue cabut. Ciao.